Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari ini dari HKBP Batam, Lubuk Baja dalam renungan harian. Pada hari ini Kamis tanggal 29 September 2022. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat pujian satu bagi Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, yang senantiasa boleh kami rasakan. Hingga pada pagi hari ini juga, Tuhan tetap melindungi, menjagai kami, dan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Untuk itu Tuhan, pakailah hidup kami dalam satu hari ini melalui pekerjaan dan apapun yang menjadi aktivitas kami dalam satu hari ini, berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui firman-Mu juga, itulah yang mengarahkan hidup kami, supaya kami dapat berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal 14 ayat 31. Demikian bunyinya dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, manang ise na mangarupa halak naparir, mangaleai sitopa ibanado. Alai manang ise na pasangap ibana, asido rohana mida napugus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, memperhatikan orang lemah merupakan sebuah panggilan Tuhan dan sekaligus menjadi kesaksian bagi orang lain di mana kita telah menunjukkan kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Sebaliknya, siapa yang menindas orang yang lemah, dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, menghina penciptanya. Menghina Tuhan bukanlah sekedar perbuatan, perkataan, serta pikiran jahat yang melawan Tuhan. Tetapi dengan menindas mereka yang lemah, itu juga merupakan salah satu bentuk penghinaan kepada penciptanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
melayani orang lemah merupakan salah satu bentuk pelayanan yang akan menjadi mercusuar kekristenan yang olehnya setiap orang dapat melihat dan menikmati makna kekristenan yang sejati. Sama seperti halnya kapal di tengah laut yang mampu menghindari karang karena peranan mercusuar di tengah kegelapan. Demikianlah orang Kristen di tengah kegelapan, di tengah-tengah dunia ini. Ia dapat mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama dan dapat dilakukan dalam berbagai cara. Melalui nas ini, kita diberi petunjuk untuk memperhatikan mereka yang lemah, baik mereka yang lemah secara ekonomi, secara fisik, mental, sosial, spiritual, maupun kelemahan lainnya yang memerlukan uluran tangan kita. Sikap kepedulian kepada mereka yang lemah adalah bukti bahwa kita telah mengalirkan kasih Tuhan kepada sesama. Bantuan kepada orang-orang dalam kesukaran haruslah nyata di dalam kehidupan kita. Mendoakan mereka itu wajib dan penting. Tetapi doa harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sehingga doa kita menjadi sempurna. Ketika kita mau mendengarkan keluhan atau mendengarkan cerita mereka dengan sabar dan memperlakukan mereka dengan hormat. Dan ketika kita mau menyapa mereka sebagai sahabat dan tidak memandang nista kepada mereka. Dan ketika kita tidak dapat memberikan pekerjaan kepada mereka, baik yang terkena PHK, kita bisa mencarikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Perhatian kita kepada mereka mungkin tidak berpengaruh besar kepada kita. Tetapi itu bisa memberi kelegaan dan sukacita besar bagi mereka yang tengah terdesak. Dalam Amsal 41 ayat 1 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan pun tidak akan menutup matanya terhadap apapun yang diperbuatnya. Tuhan akan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Juga dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatian terhadap orang-orang miskin merupakan salah satu tuntutan bagi kita untuk dapat masuk dalam kerajaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sering mengidentifikasikan dirinya dengan orang yang sakit, orang yang lapar, orang yang dahaga, tunawisma, dan telanjang. Karena itu perhatikanlah orang lemah yang berada di sekitar kita. Matius 25 ayat 40 mengatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan orang-orang yang lemah dan menolong mereka dalam kesusahannya. Dalam kesusahan orang-orang miskin juga, marilah saling berbagi dengan apa yang ada dalam kehidupan kita sekarang sebagai wujud nyata dari kasih Kristus yang sudah kita terima. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur datang ke hadapan-Mu Tuhan atas firman-Mu pada saat ini
yang menuntun kami supaya kami memperhatikan orang-orang yang lemah dan berbelas kasih kepada mereka, supaya semua yang kami lakukan merupakan bentuk kasih dari Tuhan yang sudah kami terima. Kami wujud nyatakan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah persekutuan kami. Ketika ada orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan, kiranya kami hadir di tengah-tengah mereka untuk menolong, membantu dalam kesusahannya. Terima kasih Tuhan, cukupkan juga segala sesuatu yang kami perlukan dan juga yang diperlukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka boleh hidup bersukacita dan dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya juga bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu mampu melepaskan, mencukupkan, dan juga menopang kami dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan kami pada hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan akan memampukan dan menolong kami ketika kami boleh tetap setia, bertekun dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami pada satu hari ini dan juga keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dan kami juga menyerahkan kehidupan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi aktivitas mereka, dan juga saudara-saudara kami yang terbaring lemah, yang juga yang sedang berada jauh dari keluarga, kiranya Tuhan juga memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami juga dari setiap pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami terhadap Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan untuk menerima berkat dan juga kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai saat ini kita masih tetap dalam kondisi yang selalu waspada karena virus atau COVID-19 ini masih tetap ada. Maka mari menjaga kesehatan kita masing-masing, hidup sehat, dan tetap jaga juga dalam setiap aktivitas kita, kesehatan, dan juga dalam semua tingkah laku kita. Tuhan memberkati. Shalom.